Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas film action yang dibumbui dengan adegan komedi berjudul Stabber tahun 2019. Film Amerika yang disutradarai oleh Michael Douglas ini mengisahkan tentang supir Uber yang baik hati bernama Stu, diperankan oleh Kumail Nanjiani. Dia mendapat pesanan untuk menjemput seorang penumpang bernama Vic Manning, diperankan oleh Dave Bautista, yang merupakan seorang anggota kepolisian. Dengan bantuan Stu, Vic mencoba untuk menangkap seorang pembunuh dan pengedar narkoba bernama Tejo, yang diperankan oleh abangnya Bang Satrio, yaitu Iko Uwais. Gimana keseruan filmnya? Tanpa basa-basi, Skui langsung ke ceritanya. Scene awal tampak dua orang polisi datang ke sebuah gedung untuk mendatangi penthouse milik Mr. Washington. Mereka mendatangi lobi dan dengan mudah mendapat akses masuk. Tapi tampaknya tidak semudah yang terlihat. Baru saja pintu lift terbuka, kedua polisi itu disambut dengan tembakan. Vic dan Morris segera melakukan serangan balik. Mereka lalu adu tembak dengan beberapa penjahat di sana. Vic berhadapan dengan Tejo, sedangkan Morris adu tembak dengan penjahat lain. Serangan Tejo yang mengenai pelipis Vic membuat pandangan Vic terganggu. Di sini perkelahian sengit terjadi antara Tejo dan Vic. Tejo yang tersudut terus mencoba kabur dari kejaran kedua polisi tersebut. Dia mencoba membaur di kerumunan, tapi Morris berhasil menghentikannya dan menembak lengan kanan Tejo. Sayangnya, di perkelahian antara Tejo dan Morris harus kehilangan nyawa karena terkena tembakan dari pistol miliknya yang diambil alih oleh Tejo. 6 bulan kemudian, pria bernama Stu baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Dia adalah seorang driver Uber yang mendapat penumpang Richie, anak pemilik toko tempatnya bekerja. Pria itu memanggil Stu dengan sebutan Stuber karena namanya yang merupakan Stu, dan dia adalah seorang driver Uber yang selalu mendapat berbagai macam penumpang tidak menyenangkan dan selalu memberinya bintang 1. Di sisi lain, Vic sedang melatih kemampuan menembaknya. Di kantor, pria itu sedang menyelidiki masalah Tejo saat Henry, rekan wanitanya, menghampiri Vic untuk memberi kue dan memberitahu pria itu bahwa kasus Tejo telah diserahkan kepada FBI. Vic sempat protes, tapi McHenry menenangkannya dan menyarankan agar dia mengambil cuti. Di tempat kerja Stu, BK mendatangi Stu untuk menyerahkan kontrak perjanjian kerjasama atas SIM yang ingin mereka buat. Sebenarnya Stu tampak ragu dengan hal tersebut, tapi karena dia menyukai BK, akhirnya Stu menyetujui dan menandatangani kontraknya. Vic menjalani operasi laser di matanya. Setelah itu dia harus menggunakan kacamata sampai penglihatannya benar-benar normal. Siang harinya, Vic dan sang putri Nicole pergi untuk makan siang bersama. Nicole mengingatkan Vic mengenai pameran yang akan diadakan malam nanti. Wanita itu juga menyarankan Vic untuk memakai Uber agar dia tidak perlu menyetir selama pemulihan matanya. Di rumahnya saat Vic sedang beristirahat, dia mendapat panggilan telepon dari Leon, temannya. Leon mengabarkan keberadaan Tejo, dan pria itu sangat yakin dengan hal tersebut. Saat Vic menanyakan lokasi Tejo, sambungan teleponnya dengan Leon justru terputus, dan itu membuat Vic bergegas pergi ke tempat Leon dengan nekat berkendara sendiri, sedangkan penglihatannya masih terganggu. Akhirnya di sepanjang jalan Vic membuat kekacauan, seperti menabrak pohon dan juga hampir menabrak mobil yang dikendarai oleh Stu, dan Vic berakhir masuk di lubang galian jalan. Hal itu membuat Vic akhirnya memesan Uber. Ternyata driver Uber yang dipesan Vic adalah Stu. Pria itu mengantarkan Vic ke tujuan yang diminta si polisi. Selama perjalanan mereka terus mengobrol mengenai banyak hal di dalam mobil listrik milik Stu. Sampainya di lokasi, Vic bergegas turun setelah meminta Stu untuk menunggunya. Polisi itu masuk ke dalam dan mulai mencari Leon dengan pandangannya yang kabur, dan Leon ternyata telah mati tertembak. Sedangkan di luar, Stu mendapat telepon dari BK. Wanita itu mengatakan bahwa dia putus dengan pacarnya dan meminta Stu untuk datang ke tempatnya. Stu berjanji akan menghampiri BK setelah mengantarkan Vic. Vic baru saja menyadari jika Leon telah mati. Polisi itu mengambil telepon Leon dan kembali ke mobil Stu. Dia menghubungi kontak yang ada di HP milik Leon, lalu meminta Stu untuk mengantarkan ke tempat Amber, wanita yang baru saja diteleponnya. Kedua pria itu tiba di lokasi yang mereka tuju. Vic meminta Stu untuk turun bersamanya dan masuk ke dalam bar yang terdapat penari prianya. Setelah menanyakan keberadaan Amber kepada bartender, Stu dan Vic masuk ke belakang untuk menemui Amber.
Stu sempat mengobrol dengan salah satu penari pria. Saat Amber tiba dan mengomeli penari itu karena makanan yang dia makan, terjadi perdebatan antara Stu dan Amber di sana. Tak lama Vic datang dan meminta Amber untuk berbicara dengannya. Sepeninggal Amber dan Vic, Stu dan pria penari itu saling mengobrol. Begitu juga dengan Vic dan Amber. Di dalam ruangan Amber, Vic membayar Amber untuk mengetahui di mana keberadaan Tejo. Sedangkan di luar Stu mendapat telepon lagi dari Becca. Wanita itu terus meminta Stu untuk datang. Dia juga memberi isyarat bahwa dirinya ingin bercocok tanam bersama Stu, yang disambut dengan sangat antusias oleh Stu. Setelah mendapat uang sogokan dari Vic, akhirnya Amber memberitahu pria itu keberadaan Tejo. Vic segera mengajak Stu untuk pergi. Vic kemudian berjalan keluar karena Stu meninggalkannya untuk kabur. Tapi sayangnya, tanpa Stu tahu kuncinya ada di tangan Vic, sehingga Stu tidak bisa meninggalkan Vic untuk pergi menemui Becca. Akhirnya dengan terpaksa Stu kembali mengantarkan Vic ke tempat yang pria itu mau. Setelah Vic dan Stu pergi, Amber tampak menerima telepon dari seseorang yang mencurigakan. Di perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, Vic menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada Stu ketika dia bertahan hidup saat sang ayah meninggalkannya di gurun. Sesampainya di lokasi tujuan, Vic turun dan meninggalkan Stu yang tetap memilih berada di mobil. Polisi itu menggerebek rumah Amo yang sedang melakukan pesta narkoba. Para pria dan wanita di dalam sana sangat panik saat Vic mulai menggedor-gedor pintu dan meminta untuk masuk. Amo kemudian keluar menemui Vic, sedangkan di mobil, Stu lagi-lagi mendapat pesan dari Becca yang memintanya agar segera datang ke tempatnya. Vic terus menanyai siapa yang bernama Amo di antara mereka yang berkumpul di sana. Pria itu marah karena mereka menyembunyikan heroin di dalam anjing peliharaan. Karena merasa takut, akhirnya teman-teman Amo memberitahu siapa Amo sebenarnya di antara mereka. Vic kemudian membawa pria itu ke dalam mobil dan meninggalkannya untuk kembali ke rumah tersebut. Stu sempat protes karena merasa takut. Akhirnya Vic memberikan pistol kepada Stu demi keamanan. Pria itu kembali lagi ke rumah untuk mengambil Pico si anjing. Amo yang menyadari jika Stu bukanlah polisi melainkan seorang driver Uber. Karena itu Amo mencoba untuk kabur. Meskipun Stu telah mencoba berakting garang sebagai serigala, Amo tetap tidak merasa takut. Pria itu justru memecahkan kaca mobil milik Stu untuk kabur. Dengan tidak sengaja, Stu menembak kaki Amo hingga membuatnya berteriak histeris. Tak lama Vic datang dan menanyakan keberadaan Tejo sebelum akhirnya Amo pingsan. Di sepanjang perjalanan untuk mencari dokter, Stu menangis karena merasa bersalah telah tidak sengaja menembak Amo. Mereka kemudian membawa Amo ke rumah sakit hewan untuk diberi penanganan karena mereka tidak kunjung menemukan rumah sakit manusia. Setelah dokter hewan menangani Amo, dia membawa Pico si anjing untuk pergi jalan-jalan. Di sini Amo tersadar dan Vic langsung menanyainya perihal Tejo. Tapi Amo menolak memberitahu, sampai Vic harus melakukan kekerasan kepada Amo. Stu yang melihatnya meminta Vic menghentikan perbuatan tersebut. Dia menggantikan Vic untuk mengancam Amo agar pria itu buka suara mengenai keberadaan Tejo dengan cara membajak akun Twitter milik Amo. Akhirnya pria itu mengatakan tentang keberadaan Tejo karena trik konyol yang dilakukan oleh Stu. Setelah Vic mendapat informasi yang dia cari, Stu pamit untuk pergi. Awalnya Vic mencoba menahan pria tersebut, tapi Stu bersikeras untuk tidak mau lagi ikut campur dan segera kembali ke mobilnya. Di dalam klinik, Vic mencoba untuk mengecek HP milik Amo. Tiba-tiba seorang penjahat masuk dengan menyandra Stu. Melihat itu, Vic tidak tinggal diam. Dia menggunakan Amo sebagai sandranya. Tak lama komplotan penjahat masuk dan Stu justru pingsan. Akhirnya terjadi adu tembak antara kedua kubu. Vic menggunakan Amo sebagai tameng sehingga pria itu tewas. Dengan kemampuan menembaknya, Vic mencoba untuk melawan komplotan penjahat tersebut. Stu yang baru saja sadar berteriak histeris menghampiri Vic dengan merangkak. Di luar, si dokter yang sedang membawa para anjing untuk jalan-jalan tidak mendengar keributan adu tembak yang terjadi di kliniknya. Karena si dokter menggunakan headset dan mendengarkan lagu yang sedang viral di TokTok. Di sini Vic meminta Stu untuk membantunya mematikan lampu yang ada di klinik dengan cara melemparinya menggunakan kaleng makanan hewan. Satu persatu penjahat tumbang dan sisa satu penjahat terakhir yang juga tewas mendapat headshot dari Vic. Vic kemudian mengambil HP milik salah satu penjahat dan meminta Stu untuk mengirimkan pesan kepada kontak yang dipikirnya adalah Tejo dengan tujuan memberitahu bahwa Vic telah meninggal. Ternyata pesan itu tidak diterima oleh Tejo, melainkan diterima oleh Mick Henry, salah satu rekan polisi wanita Vic yang tampak sedang menghadiri pameran milik Nicole. Di sisi lain, Vic mencoba membujuk Stu agar tetap bersamanya, karena Stu mencoba untuk tidak lagi terlibat. Keduanya beradu mulut sampai akhirnya Stu kalah dan kembali harus mengantarkan Vic ke tempat selanjutnya, yaitu acara pameran seni Nicole. Stu dan Vic tiba di tempat acara Nicole dengan penampilan yang berantakan, berlumuran makanan kucing dan anjing.
Si putri polisi lalu menghampiri ayahnya dan Nicole berkenalan dengan Stu di sana. Vic kemudian memutuskan untuk berkeliling dan mengecek area pameran. Sedangkan Stu berbincang dengan Nicole mengenai bisnis gym yang akan dia bangun bersama BK. Setelah dirasa keadaan aman, Vic menghampiri Nicole untuk berbicara bersama putrinya. Vic memberi Nicole pistol untuk berjaga-jaga. Vic meminta Nicole untuk meminjamkan kunci rumahnya karena dia ingin mengambil barang di sana. Nicole sempat kecewa karena Vic tidak terlalu menghargai hasil kerjanya. Lalu dengan marah, Nicole akhirnya meninggalkan Vic setelah terpaksa memberikan kunci rumahnya karena sang ayah terus meminta. Setelah mendapatkan kunci, Vic segera mengajak Stu untuk pergi ke rumah Nicole. Dia sempat memecahkan kaca bangunan untuk memancing polisi agar berjaga di sana. Mereka berdua tiba di rumah Nicole dan Vic mencari pistol miliknya. Tapi dia tidak menemukan cukup banyak amunisi, sehingga Stu menyarankan untuk membawanya ke toko outside the box tempat dia bekerja. Setibanya di sana, Stu yang memiliki akses pengaman segera masuk dan membiarkan Vic mengambil barang-barang yang dia butuhkan. Sedangkan Stu sendiri mengangkat telepon dari BK yang terus mengeluh karena Brian memintanya untuk balikan. Tentu saja, Stu mempengaruhi BK agar tidak melakukan hal tersebut. Setelah sambungan telepon mati, Stu terkejut karena melihat barang yang diambil Vic sangatlah banyak. Mereka berdua kembali adu mulut dan saling mengolok. Vic mengancam untuk memberikan Stu bintang 1 di aplikasi Ubernya. Melihat itu, Stu marah dan mulai memukul Vic menggunakan tongkat golf. Mereka kemudian saling menghajar dan memukul satu sama lain, melempar barang-barang di sekitar mereka hingga membuat toko menjadi berantakan. Keduanya menghentikan perkelahian konyol tersebut setelah sama-sama merasa kelelahan. Tak lama, Richie datang sambil membawa tembakan panah. Dia terkejut dengan kekacauan yang dibuat oleh Stu dan Vic. Stu mencoba menjelaskan tentang keadaan mereka dan mulai mengancam dengan akting konyolnya. Richie sebenarnya tidak takut dengan ancaman Stu. Pria itu justru takut jika Stu mengadukan Richie kepada sang ayah mengenai perbuatan bodoh yang dilakukan. Setelah mengambil barang-barangnya, Vic mengajak Stu untuk pergi ketika pria itu sedang berbicara bersama Richie. Di perjalanan, mobil Stu memberikan tanda jika daya baterainya akan segera habis. Di sini Vic meminta Stu untuk pergi bersamanya, tapi lagi-lagi hal itu ditolak oleh Stu. Akhirnya dengan pasrah Vic memutuskan untuk pergi sendiri. Mungkin karena merasa tidak tega, Stu memberi saran kepada Vic untuk meminta bantuan dari markas. Di sisi lain, McHenry tampak mendatangi klinik dokter hewan untuk menanyakan keberadaan Vic. Tapi tak lama dia menerima telepon dari Vic yang meminta pasukan dalam penggerbekan Tejo yang akan dia lakukan. Yang Vic tidak tahu ternyata rekan wanitanya itu adalah salah satu komplotan dari Tejo. Di sini McHenry bahkan membunuh si dokter hewan yang tidak tahu apa-apa. Setibanya di lokasi, kedua pria itu saling mengamati situasi. Vic lalu meminta Stu untuk pergi meninggalkannya dan menemui BK. Dengan berat hati, Stu akhirnya pergi setelah ajakan pelukannya ditolak oleh Vic. Stu belum berkendara terlalu jauh saat dia memutuskan untuk menelpon BK dan mengungkapkan perasaannya kepada wanita tersebut. Stu bahkan jujur jika dia sebenarnya tidak terlalu suka dengan kerjasama yang mereka lakukan. Dan pria itu bahkan memutuskan hubungannya bersama BK. Setelah panggilan telepon berakhir, Stu melihat sebuah mobil melewatinya, dan hal itu membuatnya curiga. Di tempatnya mengintai, Vic dengan pandangannya yang terganggu mencoba untuk membidik target. Pria itu mendapat panggilan masuk tiba-tiba dari Nicole yang mencoba memberitahu keanehan pada rekan wanita si ayah. Tapi Nicole belum menyelesaikan ucapannya di saat Vic mematikan telepon karena Henry telah tiba. Vic menanyakan kepada Henry yang datang sendirian, lantas mana pasukan yang dia minta. Henry bilang mereka tidak membutuhkannya, dan di sini Henry justru menodongkan pistol ke arah Vic. Wanita itu akhirnya mengaku jika dia adalah salah satu komplotan dari Tejo. Dia juga ada di lokasi saat Tejo membunuh Leon, dan dia jugalah yang mengatur kejadian-kejadian yang dialami oleh Vic hari itu. Henry melepaskan satu tembakan yang mengenai lengan Vic, tapi tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Ternyata itu adalah Stu. Vic kemudian segera masuk ke dalam mobil Stu dan mereka kabur dengan para penjahat yang terus menembaki mobil mereka. Dengan panik, Stu berkendara menjauhi lokasi, tapi Vic justru memintanya untuk kembali. Mereka berdua berdebat sampai akhirnya sebuah mobil menabrak mobil mereka, hingga membuat mobil yang dikendarai Stu berbalik arah. Ternyata mobil para penjahat mulai menyusul mereka. Terjadi adegan kejar-kejaran dan baku tembak di sepanjang jalan. Dengan hebohnya, Stu dan Vic mencoba melawan dan menghindari musuh mereka. Stu bahkan turut serta melakukan perlawanan dengan membuang kaleng yang membuat satu mobil penjahat meledak. Di sini mata Vic mulai bisa melihat normal dan tembakan selanjutnya tepat mengenai sopir dari mobil penjahat yang tersisa. Tapi sayangnya Tejo berhasil mengambil alih kemudi dan melanjutkan pengejarannya kepada Stu dan Vic.
Sayang sekali mereka lupa jika mereka telah mendapat peringatan mengenai baterai mobil yang lemah. Akhirnya mobil listrik milik Stu berhenti dan mobil yang dikendarai Tejo menabraknya hingga mobil itu terjatuh dan terguling di kawasan pabrik. Stu membantu Vic yang terluka untuk kabur dari kejaran Tejo. Mereka masuk ke dalam pabrik saus sambal. Ada saja kejadian lucu atas kekonyolan Stu di sela ketegangan pengejaran Tejo atas dua pria tersebut. Stu dan Vic kemudian masuk ke dalam mobil yang berisi dengan para pegawai yang sedang bersembunyi. Di luar, Tejo mulai membuka satu persatu mobil yang berjajar di sana. Sedangkan Stu memiliki ide untuk meminta seluruh pekerja memanggil Uber ke lokasi tersebut. Sambil menunggu kegiatan Stu, Vic mencoba menghidupkan mobil dan mengendarainya keluar. Para pekerja berhamburan setelah mobil yang mereka tumpangi menembus tembok dan berhenti. Vic dan Stu di sini mencoba untuk kabur, tapi nampaknya Tejo lebih cepat sehingga pria itu berhasil menghentikan keduanya. Ketika Tejo mulai menodongkan pistol ke arah mereka berdua, satu persatu mobil berdatangan. Stu berakting seolah-olah itu adalah FBI, tapi sayangnya akting mereka tidak didukung oleh para pengemudi Uber yang memang tidak mengetahui apa-apa. Si Tejo pun juga bersikap konyol. Dia dengan tidak sengaja mengusap matanya dengan lengan baju yang terkena saus sambal hasil dari perbuatan Stu sebelumnya. Matanya yang perih membuat Tejo hilang fokus, sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Vic untuk merebut pistol milik Tejo. Keduanya mulai berkelahi. Vic meminta Stu untuk mengambil pistol milik Tejo. Pistol berhasil diambil walaupun Stu ketakutan. Vic terus berkelahi dengan Tejo. Keduanya saling memukul satu sama lain. Vic meminta Stu untuk menembak Tejo, tapi pria itu ragu sampai Vic memintanya berkali-kali. Saat Stu sudah yakin untuk menembak, ternyata isi pistol tersebut kosong. Karena sebelumnya Stu menggunakan peluru terakhir untuk meminta mereka berhenti. Kedudukan berbalik. Tejo berhasil menyerang Vic dan membuat Stu pingsan. Saat Tejo hendak menikam Vic dengan pisau, tiba-tiba Nicole datang sambil menembakinya. Perhatian Tejo yang teralihkan dimanfaatkan Vic untuk melukai kaki Tejo dengan pisau yang dimilikinya. Tapi sekali lagi, Tejo tidak semudah itu dikalahkan. Dia berhasil merebut pistol milik Nicole dan menodongnya kepada wanita tersebut. Tejo bahkan mengancam untuk membunuh Nicole. Saat pria itu melepaskan tembakan kepada Nicole, Stu berlari menjadikan dirinya tameng untuk Nicole sehingga membuat dirinya tertembak. Melihat itu, Vic segera menghampiri Tejo dan berusaha untuk mencekiknya. Tapi Nicole memintanya untuk berhenti karena FBI telah tiba. Walaupun Stu sudah terkena tembakan, pria itu tetap saja bersikap konyol. Dia bahkan masih bisa berteriak histeris saat mobilnya meledak. Sin berada di rumah sakit. Vic baru saja sadar dari pingsannya dan mendapati Nicole ada di depannya. Di samping ranjangnya juga ada Stu yang sama-sama terluka. Mereka bertiga membicarakan aksi heroik yang dilakukan oleh Stu untuk melindungi Nicole. Tak lama anggota FBI datang untuk memberikan ponsel milik mereka. Di sini Vic merasa pusing setelah melihat tagihan Uber miliknya. Sedangkan Stu bergembira karena mendapat bintang 5 dari Vic. Vic dan Stu lalu saling mengucapkan terima kasih untuk satu sama lain dan berpelukan dengan haru. BK berhasil membuka pusat kebugaran impiannya. Saat itu malam Natal dan seperti biasa Vic makan di restoran langganannya. Walaupun hanya ditemani oleh Pico si anjing. Pria dan anjing itu kemudian berkunjung ke rumah Nicole untuk merayakan Natal bersama putrinya. Tapi tak disangka ternyata Stu ada di sana. Stu berkencan dengan Nicole dan itu sangat membuat Vic terkejut. Dan film pun berakhir. Gimana, keren kan filmnya? Ada aksinya, lucunya, sedihnya, dan romantisnya. Jangan lupa buat dukungannya agar channel ini bisa memberikan hiburan yang menyenangkan. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.